pagi hari ini kita akan membahas tentang perlunya mengelola sampah. Mengelola sampah itu sangat penting, terutama di lingkungan kita, entah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di mana pun. Nah, kenapa sih kita perlu mengelola sampah? Mengelola sampah sangat penting karena dapat melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, memberikan manfaat ekonomi dengan menghemat sumber daya dan energi. Kemudian meningkatkan estetika. Estetika itu keindahan dan kenyamanan lingkungan. Mematuhi regulasi yang ada, maksudnya mematuhi aturan yang ada. Kemudian serta mendidik masyarakat untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Nah, jenis-jenis sampah. Nah, sampah itu anak-anak itu ada berapa ini? Nah, jenis sampah ini ada 3. Yang pertama ada organik. Apa organik? Kemudian yang kedua? Kemudian yang ketiga? Jenis-jenis sampah. Nah, sampah yang sudah kalian sebutkan tadi, mulai sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 itu memiliki penjelasan masing-masing. Nah, apa sih sampah organik? Yaitu jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh, sisa makanan, entah itu nasi, jangan tewel, jangan terong, sayur, sate mambu dan lain-lain itu termasuk dalam sampah organik. Kemudian yang kedua sampah anorganik. Nah, apa sih sampah anorganik? Yaitu sampah yang berasal dari bahan non alami atau hasil olahan manusia seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Nah, Pak Guru punya pertanyaan. Kira-kira kalau kita punya baju itu masuk anorganik apa organik? Kemudian yang ketiga, sampah B3. B3 tadi adalah sampah bahan-bahan beracun. Jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dapat merusak lingkungan atau kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Contohnya ada baterai. Jadi baterai itu termasuk barang beracun. Kenapa? Kalau kita buka baterai itu di dalamnya itu ada semacam seperti bintik-bintik hitam lembut. Itu kalau sampai kena tubuh kita, terkonsumsi atau kena minuman, itu bisa menyebabkan racun dan menyebabkan tubuh kita menjadi tidak baik-baik saja atau tidak sehat atau mungkin keracunan. Kemudian produk elektronik. Produk elektronik di sini seperti misalkan televisi LED. Nah, televisi LED itu di dalamnya juga ada bahan-bahan beracun. Kemudian lampu neon atau LED. Kemudian obat yang kadaluarsa. Biasanya kita di rumah nyimpan obat di kotak P3K atau di kotak obat. Jadi obat itu anak-anak itu ada masa penggunaannya. Jadi kalau anak-anak agar tahu kapan sih obat itu tidak boleh diminum, nah di obat itu biasanya tercantum ada tulisan EXP. Terus ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Itu menandakan barang itu tidak boleh dikonsumsi atau dipakai lagi pada tanggal itu. Misalkan nih, ada susu SDM yang punya adik, kamu lihat tuh di paling atas atau paling bawah biasanya ada tulisan EXP tanggal misalkan 21
2027. Berarti susu tersebut sudah tidak boleh dikonsumsi pada tanggal itu, tahun 2027, tidak boleh diminum. Meskipun itu masih utuh, itu sudah tidak bisa dikonsumsi. Kemudian yang termasuk sampah B3 yaitu cat, kaleng cat apapun, atau mungkin contoh yang lain, sampo, kemudian sabun, banyak sekali. Kita lanjut. Pengelolaan sampah organik. Nah, sampah organik seperti bekas makanan yang sudah tidak layak untuk dimakan yang menjadi sampah, itu cara pengelolaannya bisa yang pertama dijadikan pupuk kompos. Nah, gimana caranya? Nah, tentunya nanti ada jelas. Kemudian yang kedua bisa dijadikan pakan ternak. Anak-anak pernah tahu sapi? Tahu. Makanannya biasanya tidak cuma rumput atau apa, tapi dia bisa menghasilkan dari dedak atau yang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu biogas. Kita lanjut. Nah, biogas ini ada yang sudah tahu biogas? Sampah organik itu termasuk juga sampahnya kotorannya ayam. Sampah organik itu termasuk juga sampahnya kotorannya ayam atau kotorannya sapi. Kalau anak-anak pergi ke daerah Tegalsari, di sana itu orang masak air itu tidak pakai kompor gas, tapi pakai gas yang berasal dari kotoran sapi yang disimpan. Jadi kotoran sapi itu dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditutup rapat, dia akan muncul gas. Ketika gas itu naik ke atas, diolah pakai alat, sebuah alat yang bisa merubah itu. Itu jadi kalau di daerah Tegalsari itu cukup buka keran air seperti itu ya. Keran air di depan itu dibuka, terus disemprot gas langsung nyala. Jadi anak-anak di sana masaknya itu sudah tidak pakai kompor gas lagi. Cukup pakai keran yang ada di pondok. Lanjut. Daur ulang dan pengelolaan sampah anorganik. Yang pertama yaitu dengan pemilahan sampah. Nah, biasakan memisahkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam di rumah. Jadi kalau kamu punya sampah di rumah dipisahkan, jangan dicampur. Sampah misalkan nasi pecel, mambu, sate mambu dicampur dengan sampah botol plastik, cup minuman dan yang lain. Kemudian yang kedua, penggunaan ulang. Gunakan kembali barang-barang seperti kantong plastik, botol kaca atau kardus sebelum dibuang. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Misalkan ya seperti minuman tadi, botol minuman itu kan sekali pakai, plastik atau mungkin tempat-tempat makanan yang lain itu biasanya sekali pakai. Kemudian pengelolaan sampah B3 di rumah tangga. Misalkan baterai, simpan baterai di tas dalam wadah tertutup sampai ada program pengumpulan baterai di daerah atau toko elektronik. Kemudian lampu neon dan LED. Gimana cara mengelolanya? Jangan dibuang ke tempat sampah biasa karena mengandung merkuri. Nah, merkuri itu suatu benda yang bisa menyebabkan tubuh kita itu menjadi kurang sehat. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan itu jangan dibuang ke saluran air atau tempat sampah biasa. Karena khawatir nanti misalkan anak-anak buang misalkan obat gitu, buang ke sungai. Kalau itu semakin lama numpuk, maka binatang-binatang yang ada di dalam air nanti juga ikut terkena. Kemudian yang keempat, peralatan elektronik. Ikuti. Terus kami jubur dari waktu nyamuk, Om.
Oke, anak-anak, setelah kita melaksanakan kegiatan kita kemarin berhubungan dengan kita observasi melihat sampah-sampah yang ada di sekolah kita, dan kemudian bagaimana cara kita mengelola sampah. Nah, menurut kalian, apakah kegiatan kita mulai dari kita pengenalan sampah, kita mengolah sampah, kemudian mengobservasi sampah itu bermanfaat untuk kalian? Apa manfaatnya? Coba angkat tangan. Ya, jadi apa manfaatnya? Yang agak berat. Bisa mengurangi sampah. Oke, berikutnya ada lagi yang mau menyampaikan manfaatnya? Apa? Selain kita bisa memanfaatkan sampah, kemudian menghindari penyakit. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Gak ada. Oke. Jadi anak-anak, sampah-sampah yang kita kelola seperti memanfaatkan kaleng, kemudian sedotan, juga botol-botol yang tidak berguna seperti ini, apabila ini dikelola dengan baik, ini sebenarnya bisa menghasilkan manfaat. Entah itu manfaat untuk ekonomi kalian, untuk membantu orang tua kalian mencukupi kebutuhan di keluarga, itu bisa. Dan juga bisa dimanfaatkan untuk benda-benda di kelas atau di rumah kita. Seperti kaleng ini bisa dimanfaatkan untuk celengan dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, kita berharap semoga kedepannya sekolah kita bisa lebih bersemangat, lebih aktif, dan lebih kreatif untuk mengelola sampah yang ada di sekolah kita dan mengajak lingkungan sekolah kita untuk memanfaatkan sampah dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.